Terbukalah pintu tanpa kematian. Terbebaslah mereka yang mendengar dengan penuh keyakinan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Silakan duduk yang nyaman. Sangga yang saya muliakan, Bapak, Ibu, Pandita dan seluruh sahabat Dhamma. Di minggu yang lalu kita sudah membahas satu materi yang masih sama dengan satu tema, yaitu tentang agama, dengan satu topiknya yaitu dasar dalam memahami agama. Di materi yang lalu kita sudah mendapatkan satu pemahaman untuk memahami kata agama ke dalam kata akar bahasa. Ya, akar bahasanya agama itu adalah Sangsekerta, artinya tidak kacau. Jadi kembali saya ingatkan, jika kita masih kacau, belum beragama. Melihatnya bagaimana? Sederhana. Kalau makan masih belum teratur, kacau tidak? Kacau tidak? Belum beragama berarti. Tidur belum teratur, istirahat juga tidak teratur, hidupnya nggak teratur, itu kacauan. Itu berarti belum beragama. Batin gelisah, batin cemas, ya, masih belum mampu untuk menenangkan, berarti belum beragama. Sederhana itu kita memahami agama, sesederhana itu. Jadi kita bisa melihat bahwa apakah kita ini beragama atau belum. Kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Aku makan aja sulit untuk teratur, makan nggak teratur, belum beragama berarti. Berarti harus hidup teratur. Moralitas. Moralitas itu keteraturan hidup. Moralitas itu keteraturan hidup. Nah, ini pengertian agama yang kita harus maknai dengan baik, ya. Terlepas yang sudah didefinisikan oleh undang-undang kan kemarin, ya. Kalau sudah didefinisikan oleh undang-undang, ada 3 pemikiran baik dari agama itu sendiri, pemikiran dari pengaruh-pengaruh dari barat, dari gereja, pengaruh dari Arab, dari Muslimnya, sudah menjadi satu kesatuan yang kemudian didefinisikan di dalam undang-undang. Tapi untuk melihat secara mendalam tentang kata agama, kita mengacu pada akar kata saja sudah. Akar katanya itu ya cuma agama itu dari bahasa Sangsekerta atau Pali, ya, ini tidak kacau. Itu paling gampang untuk melihat. Lalu ketika kita sudah memahami tentang agama ini, selanjutnya yang kita mesti pahami adalah bahwa setiap orang dalam beragama itu, ini adalah merupakan pilihan pribadi, sesuatu yang sangat pribadi sekali. Namun dalam hal ini, pilihan, meskipun ini adalah pilihan yang pribadi, gitu, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bukan hanya dari dalam dirinya, tapi dari luar dirinya juga. Bisa karena faktor keluarga, gitu ya,
karena keluarganya ya beragama Buddha, ya Buddha lah, keluarganya beragama A, ya A lah gitu. Faktor mungkin bisnis gitu ya, karena di lingkungan kerja harus diwajibkan dengan seperti itu ya, dan ikutlah, atau pengaruh dari lingkungan kerja, pasangan, atau faktor memang itu kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual. Jadi kalau kita melihat di sini, ini hal yang penting untuk kita pahami. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan satu topik yang kedua lah, yaitu dasar dalam memilih agama. Apa sih sebenarnya dasar di dalam memilih agama? Karena saya yakin kita semua banyak faktor dari keluarga kan, turun-temurun dari keluarga, itu yang utama. Nah, saya yakin karena itu, bukan pilihan di awal itu, bukan pilihan sendiri. Gitu. Nah, dasar apa sih, dasar dalam memilih agama ini apa sih? Gitu. Ini yang akan kita pahami bersama gitu ya, pada kesempatan di pagi ini. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap seseorang memilih agama. Maka kalau apalagi di budaya kita di Indonesia ini kan, budaya kita di Indonesia ini sudah pasti semua itu beragama itu lebih karena faktor dari keluarga. Dari keluarga, faktor keluarga, lingkungan keluarga, lebih karena itu, bukan karena memahami apakah agama ini memang menjadi kebutuhan saya atau bukan, ajaran dalam agama ini memang kebutuhan saya atau bukan, ajaran dalam agama ini memang saya butuhkan atau tidak. Bukan karena itu, tapi lebih karena faktor keluarga. Nah, saya membagi ini ke dalam dua, yaitu yang mempengaruhi seorang memilih agama ini, faktor eksternal dari luar, dan faktor internal dari dalam. Nah, meskipun sebenarnya kita melewati kebanyakan ketika orang yang sudah menetapkan ajaran agama yang sekarang menjadi sebuah kebutuhan dalam spiritual, itu pasti sudah melewati keduanya, baik faktor eksternal maupun internal. Nah, apa yang menjadi faktor-faktor eksternal? Yang pertama adalah keluarga. Ini faktor eksternal. Jadi seringkali bahwa atau kebanyakan seseorang itu menganut agama pasti sama dengan apa yang dianut oleh keluarganya. Pasti sama gitu. Tadi saya katakan bahwa ketika keluarganya seorang Buddhis, ya dia Buddhis, tapi dia nggak ngerti Buddhis itu apa. Belum tahu. Terus pokoknya ikut, ya disuruh ke sekolah minggu, ya wis di sekolah minggu lah, yang penting dapat uang saku gitu kan. Ya tahunya baru faktor itu, dorongan dari luar. Bahkan dalam tahapan-tahapan seperti ini, dia berbuat baik pun bukan dari dalam dirinya. Seperti misalkan dia melakukan derma, itu bukan faktor dalam dirinya karena paham ini adalah kebaikan dan punya kebajikan dan bermanfaat untuk dirinya, bukan. Tapi ya karena ya tadi disuruh, oh kalau ke wihara harus ikut berlatih dalam berderma. Dari kecil sudah dibegitukan.
terus gitu. Ketika ini tidak dicukupi dengan pengetahuan, ini yang bahaya sebenarnya. Ini yang bahaya. Dia sekedar mengikuti apa yang menjadi kebiasaan keluarga saja. Nah, seringkali kan orang tua tidak memperhatikan dari sisi ini. Seringkali tidak memperhatikan dari sisi ini. Wong aku sudah Buddha ya, pasti anakku Buddha. Jangan dikira loh ya. Jangan dikira. Pada titik di mana dia mengalami persoalan, ya, seringkali kan ada hambatan antara anak dan orang tua itu untuk bercerita. Kalau ini juga tidak dibangun dan dia tidak ada ruang untuk dia bercerita, dia akan bercerita kemudian ke temannya. Ya, temannya beragama lain, dia dapat pengetahuan dari agama lain. Solusi, inspirasi, solusi didapatkan dari agama lain. Ya, diam-diam sudah mulai dia tidak melakukan apa yang menjadi kebiasaan orang tuanya dalam beribadah. Tidak lagi. Udah, begitu dia punya materi cukup, bekerja, dia sudah bekerja, dia sudah bisa hidup, ngebrontak sudah, nggak butuh lagi ke wihara aku, nggak butuh lagi ke wihara. Nah, kadang-kadang saya menemukan di masa seperti ini orang tua baru kebingungan. Waduh, gimana Bante? Aduh, gimana ya? Mau gimana lagi? Wong dulu kalau diingetin suruh ke wihara, anaknya nggak boleh, mendingan di rumah, gitu. Nggak suruh ikut belajar, nggak boleh. Suruh ikut kumpul di budi saudara pun tidak boleh. Ya sudah, mau apa lagi? Nggak bisa nyalakan siapa-siapa lagi, nggak perlu menyalahkan siapa-siapa lagi. Kalau udah tahap itu ya sudah, harus diterima. Nah, ini sering kali terjadi gitu, tanpa disadari, karena begitu yakinnya saya Buddhis ya pasti anak-anak Buddhis, begitu yakinnya, tapi tanpa dia sadari ini anak-anak nggak dikasih makan. Nggak dikasih makan, pengetahuan tentang dharmanya tidak diberi, tidak dikasih sama sekali, gitu, tidak dikasih sama sekali. Dan disinilah kadang mulai muncul persoalan-persoalan. Kecuali ketika itu anak-anak ini betul-betul ikut dalam aktiviti wihara yang kemudian ini memberikan pengetahuan untuk mereka. Lalu ketika mereka punya persoalan dan sebagainya, mereka punya komunitas, punya teman di mana mereka bisa sharing dan sebagainya. Atau kebetulan di rumah juga bisa untuk mereka sharing. Tapi di rumah juga kalau orang tua punya pengetahuannya tidak cukup tentang dharma, dia nggak puas. Dia nggak akan puas. Dia nggak akan puas. Tanya begini kok jawabannya, pokoknya begitu. Nah, ini yang repot. Ini hati-hati orang tua juga ketika menjawab anak-anak, jangan. Ya pokoknya begitu agama Buddha. Ini gimana dalam agama Buddha? Ya seperti itu, pokoknya agama Buddha begitulah. Nah, ini nggak bisa diterima oleh anak-anak. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga kembali menjadi satu perdebatan dalam batin anak-anak, dalam generasi itu menjadi perdebatan bagi mereka. Perdebatan-perdebatan inilah yang kadang-kadang bisa mengalihkan keyakinan mereka karena tidak mendapatkan jawaban yang pas di dalam bukan di dalam Buddhisnya, di lingkungannya yang beragama Buddha gitu loh tepatnya gitu. Tidak mendapatkan jawaban yang pas gitu loh. Nah, jadi faktor keluarga ini pun mempengaruhi sekali. Dalam tataran tertentu ini tadi bisa terjadi persoalan seperti ini, meskipun rata-rata kebanyakan ketika itu ya banyak yang kemudian menjadi, ketika si anak ini kebetulan tidak begitu mengalami persoalan batin ya, dalam sisi apapun dia cukup nyaman, saya kira menganggap hidupnya baik-baik saja, dan semua orang memang seperti itu. Ketika dari waktu ke waktu apapun itu tercukupi dengan baik, menganggap tidak ada persoalan dengan diri, dan kemudian menganggap udahlah agama bahkan nggak butuh.
Nggak perlu agama itu, nggak perlu kewihara itu, masih baik-baik saja soalnya. Nah kadang terjadinya nanti begini, ini ketika terjadi apa? Nah ketika terjadi mulai muncul kebutuhan, ketika batin mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, baru mulai butuh gitu, baru mulai mencari. Nah, lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, umumnya sekali lagi bahwa kita itu pasti karena keluarga. Umumnya. Maka keluarga itu menjadi ruang awal pendidikan awal bagi anak-anak. Menjadi pendidikan awal bagi anak-anak. Kita artinya mau menjadikan apa mereka ya tentu dari sisi ini. Maka yang belajar itu sebenarnya bukan cuma anaknya saja, orang tua pun harus belajar agama. Ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan, misalkan, aduh aku kok perutnya sakit ini, tahu harus ngapain. Ketika harus begini, nih kamu relaxin dulu ya, gini perhatiin, dah tenang. Ini menjadi satu kebiasaan, dia tahu, ini orang tuanya Buddhis, ini caranya orang Buddhis berarti. Dia tahu, gitu. Dia tahu. Tapi ketika kemudian jawabannya, ditanya tentang ajaran Buddha, jawabannya adalah, yes pokoknya begitu. Wah ini yang kemudian anak-anak akan melihat, dia tidak mendapatkan pendidikan tentang agama di dalam keluarga kemudian. Ketika kita mampu menghadapi, memberikan satu pemahaman kebutuhan dalam hal apapun, maka akan terjadi satu komunikasi, dan di sini kemudian kita bisa memberikan pendoktrinan kepada anak-anak. Pentingnya apa agama untuk mereka? Ya kemarin agar anak-anak tidak kacau, hidupnya teratur, disiplin, gitu. Peduli dengan lingkungan, itu agama gitu, itu agama. Nah, ketika lebih jauh, ketika dia punya satu masalah, persoalan batin, gelisah, sedih, cemas, dia mampu kemudian berdamai dengan itu. Agama di sini berperannya, dan semua mengalami ini sejak kecil, saya kira gitu, sejak kecil sudah mengalami hal seperti ini. Jadi agama sangat dibutuhkan sekali tentu dalam hal ini, berkaitan dengan keluarga, di dalam keluarga. Maka agama menjadi satu faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang itu beragama. Jadi faktor eksternal. Maka figur orang tua oleh Buddha, di zaman Buddha ditempatkan sebagai guru yang utama, guru yang pertama di dunia bagi anak-anak. Ruang pendidikan yang utama adalah di keluarga. Itu ruang pendidikan yang utama. Ruang pendidikan spiritual yang utama itu adalah di keluarga. Guru spiritual bagi anak-anak yang pertama itu adalah orang tua. Maka dikatakan, kalau ingin melihat Tuhan di dalam rumah, melihat dewa di dalam rumah, adalah ketika melihat anak-anak itu berbakti kepada orang tua. Mereka mau berbakti tentu karena mereka memahami jasa dari orang tua. Mereka mendapatkan manfaat dari orang tua. Nah, maka artinya ketika itu kembali keluarga itu menjadi ruang pendidikan yang utama. Ini hal yang sangat mendasar sekali yang kita harus pahami gitu. Pernah ketika saya datang di satu daerah itu, orang tua ini sangat
galau sekali gitu ya, galau sekali karena dia kebingungan, nanti kalau ini, nanti saya bagaimana kalau meninggal ini nanti gitu. Ini karena anak-anak saya bukan lagi Buddhis, dia udah mulai kebingungan gitu, dia mulai merasa bingung gitu. Lalu dia sampaikan ke saya tentang apa yang jadi bingung, nanti kalau saya mati gimana Bante? Ya kalau mati ya mati toh, udah nggak ingat kalau mati itu gitu loh. Enggak, nanti saya terus bagaimana, yang sembahyang apa gimana ini, orang ini saja papanya sudah nggak ada, mereka sudah nggak mau ngurus, udah nggak peduli gitu loh. Kenapa? Ya, anak-anak ini sudah nggak Buddhis lagi. Loh kok bisa? Dulu tuh padahal sembahyangnya rajin Bante, sembahyangnya rajin, sembahyang saja rajinnya gitu loh. Sembahyang dulu rajin Bante, kalau sembahyang itu rajin sekali, sembahyang saja, tapi gak pernah belajar. Lingkungannya bukan lagi di Buddhis ketika sekolah, di rumah tidak pernah diajari pemahaman-pemahaman tentang Dharma, cuma disuruh bakar dupa saja, sembahyang saja, sudah. Begitu dia punya persoalan, nah ternyata kasusnya seperti itu. Begitu dia punya persoalan, dia merasa orang tua tidak mampu menjawab, karena tiap kali ditanya, waktu itu saya tanya, loh dulu gimana ketika memberikan bimbingan? Dia dulu pokoknya kalau ada masalah kan seperti saya, ya pasti sembahyang. Jadi kalau ada persoalan, anak-anak saya suruh sembahyang saja. Saya juga begitu, saya kalau ada persoalan saya sembahyang gitu. Nah anak-anak begitu dia menyampaikan persoalannya dengan orang tua, suruh sembahyang, nggak dapet jawabannya, dapatnya tempat tetangga, dapatnya tempat tetangga. Ya sudah, ke tempat tetangga, terus seperti itu terus. Tapi masih bertahan ketika itu untuk komunikasi dan membiarkan orang tua sembahyang. Ya, karena masih warisannya belum dibagi. Warisannya belum dibagi. Begitu warisan sudah dibagi, orang tua sudah tidak bisa apa-apa. Kasus yang lain lagi. Ini kasus yang lain lagi ya. Kasusnya bukan orang Surabaya, tapi kasusnya di Surabaya. Ketika saya mau ke sana, tidak boleh. Dia pendiri, penggerak agama Buddha di satu daerah. Anaknya bilang tidak, itu haknya anak. Siapa yang boleh datang dan tidak. Karena anaknya bukan lagi Buddhis. Tidak boleh. Bayangkan, pendeta, pandita tertua, pendiri wihara, miris tidak? Kita ke sana itu bukan persoalan mau dia, bukan lagi persoalkan dia itu mau Buddha dan bukan Buddha, dan respect kita atas jasanya kita mau jenguk, tidak boleh. Haknya anak kan, orang tua cuma tinggal duduk di kursi roda, tidak bisa apa-apa, udah. Warisan udah dibagi, mau apa? Rumahnya yang udah dijual rumahnya, dia tidak diikut anak, tidak bisa lagi. Salah siapa? Nggak bisa menyalahkan siapapun, tapi salah mendidik sejak awal. Salah mendidik sejak awal. Ketika anak membutuhkan berbagai hal, jawaban-jawaban hidup, keluarga tidak mampu memberikan pemahaman secara Buddhis. Sembahyang. Kasus seperti yang pertama itu saya sembahyang. Kalau kasus yang pertama masih hidup, sembahyang. Saya bilang ya sudah, gak usah dipikirkan sekarang itu harus belajar bagaimana mati supaya tenang, biar nanti kalau sudah mati nggak kepikiran lagi. Mau mati nggak kepikiran mau diapa-apakan, udah nggak usah peduli, titip sama wihara, nanti dipesenin bikin surat, sudah pesenkan kalau meninggal harus ini apa maunya disembayangi di wihara, ya sampaikan ke anak-anak bikin surat
kasih ke wihara dengan anak, satu-satunya jalan cuma itu. Karena sekarang mau ngomong sama anak dibantah, anaknya sudah punya usaha sendiri, sudah mapan, nggak bisa lagi. Ini terjadi, bukan tidak. Gitu. Ini terjadi, bukan tidak. Dan begitu baiknya orang-orang Buddhis, kalau saya bilang bukan baik sih, orang-orang Buddhis itu rata-rata tidak paham dharma, gitu loh. Sehingga nggak mengerti bagaimana memberikan jawaban-jawaban itu kepada anak-anak. Ini yang harus diakui oleh kita, gitu loh. Harus diakui oleh kita. Ya termasuk orang tua saya dulu juga begitu. Dia Buddhis, saya mau ngaji karena dengan teman deket diiyakan, gitu loh. Diiyakan, gitu loh. Nah ditanya apa ini, pokoknya jawabannya baca Paritasana, baca Paritasana, sama. Artinya ini dialami oleh banyak orang. Keluarga sangat mempengaruhi sekali, sangat mempengaruhi sekali. Jadi wihara ini pendidikan yang kesekian, wihara itu. Bahkan pendidikan yang terujung, ketika anak itu galau, mentok hidupnya, sudah mau begini nggak bisa, begitu nggak bisa, ya, ke wihara jadi bante, gitu kan. Kadang-kadang beberapa datang seperti itu. Bukan itu, karena yang begini berapa kali saya bantah dan saya tolak orang yang begini. Saya tolak yang begini. Karena sudah mindsetnya keliru. Saya tolak. Berapa orang yang saya tolak? Berapa kali saya menolak orang yang begini. Nah, kembali bahwa wihara itu yang kesekian sebenarnya. Rumah itu yang menjadi wihara yang utama, itu rumah. Pendidikan spiritual yang utama itu di rumah. Bagaimana orang tua itu memperlakukan anak dan memberikan teladan kepada mereka dalam kedisiplinan, pemahaman dan sebagainya. Apakah dia secara Buddhis itu akan mempengaruhi sekali pada anak. Kecuali anak ini kemudian mendapatkan keilmuan yang lain, dalam arti di wihara aktif, dia kemudian ikut latihan, ikut belajar dan sebagainya, maka akan berbeda. Gitu. Memahaminya kemudian berbeda. Meskipun orang tua nggak tahu, dia akan melihat bahwa ya orang tua saya nggak belajar, memang senangnya cuma sembahyang, tapi dia belajar. Dia akan mengerti itu kemudian, gitu. Tapi jika tidak, ya kita jangan berharap dengan anak kita mengurus secara Buddhis, gitu. Ini hal yang penting sekali. Jadi kembali faktor keluarga ini sangat-sangat mendominasi sekali. Sangat mendominasi sekali seseorang itu memilih satu agama. Sangat mendominasi sekali. Maka Anda-anda yang masih punya anak, jadikanlah rumah itu sebagai wihara, tempat untuk mereka belajar dhamma. Jadikanlah diri Anda itu sebagai orang tua itu ya guru spiritual. Orang Buddha sudah katakan, orang tua adalah guru utama dan pertama bagi anak-anak. Gitu, bagi anak-anak. Kecuali anak-anak sudah nggak respect sama orang tua, berbeda lagi. Dia akan lari ke tempat ibadah itu. Lari ke tempat ibadah, akan lari ke sana. Gitu. Udah nggak respect sama orang tua atau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia akan lari ke wihara. Tapi itu kan yang kesekian. Dan itu bergantung sekali dengan akses mereka ke wihara seperti apa. Gitu. Nah ini penting sekali. Ini yang pertama, yaitu faktor eksternal berkaitan dengan sisi dari keluarga. Kemudian pasangan. Pasangan itu menjadi bagian yang kedua, faktor eksternal. Pasangan. Karena pasangan kemudian mengikuti agama dari pasangan. Ini pun ya hati-hati juga nih. Sama ratunya seperti faktor keluarga tadi, faktor pasangan. Ketika karena pasangan, ya karena cinta kan, cintanya sampai mati, gitu. Begitu pasangannya mati, ya selesai juga beragamanya. Kecuali ketika itu
saling membangun satu fondasi spiritual yang kokoh. Gitu. Membangun fondasi spiritual yang kokoh. Ini hal yang penting sekali. Begitu masuk menyepakati satu agama menjadi satu pedoman di dalam keluarga itu, ya harus bertanggung jawab. Betul-betul tidak sekedar hanya untuk agama, untuk menikah kemudian selesai. Tidak. Tapi akan dijadikan sebagai pedoman hidupnya, maka terus dipelajari, belajar dan belajar agar cukup pengetahuan. Tapi biasanya kasus seperti ini justru yang lebih aktif tuh yang malah yang pindah tadi itu. yang pindah yang aktif. Yang bawa ke Buddhis ini masalahnya malah tidak aktif gitu loh. Kasusnya seperti itu malahan. Karena dia sudah punya pembanding kan. Pembanding pengetahuan bagaimana dengan agama sebelumnya dan yang sekarang. Malah dia akan jauh lebih aktif gitu. Beberapa kasus seperti itu. Tapi beberapa kasus justru berbalik. Begitu ada persoalan, agama dipersoalkan. Ini gara-gara saya diajak pindah agama Buddha ini. Terutama faktor ekonomi. Ini terjadi juga. Itu faktor ekonomi. Ketika itu waktu baik-baik, aduh, gak ada masalah, gak ada yang ngungkit agama sama sekali. Gak ada yang ngungkit agama sama sekali. Bahkan ketika itu ia mengakui bahwa ya waktu itu hanya butuh untuk nikah aja kok, selesai. Agama kan untuk meresmikan, mengesahkan pernikahan aja, sudah selesai. Hanya sebatas itu dalam pemahaman dia. Begitu dia punya toko sepi, keuangannya mulai terganggu, mulai si mertua ngomong pertama kali, ya gara-gara kamu pindah agama. Nah, mulai, iya ya, bener mama ngomong, kamu ngajak aku pindah agama. Sudah mulai ribut di sana, ribut. Waktu itu ketemu saya bilang, Kak, lah dulu pindah agama karena apa? Ya karena ini Bante menyepakati untuk pernikahan yang mana, lalu kami mau pakai yang mana. Ya sudah, sekarang kalian punya masalah, ya sudah lari ke Buddhis, karena kalian sudah Buddhis. Lari ke sana. Sekarang apa yang jadi persoalan? Kalau memang karena agama yang menyebabkan kalian seperti ini, saya rasa nggak ada orang sukses jadinya loh. Nggak ada orang sukses, gitu. Kalau memang karena agama, gitu. Tapi ini kan hanya terjadi pada kalian. Berarti bukan faktor agama ini. Memang ada faktor lain yang mempengaruhi usaha ini, jadi nggak karuan. Nah itu mulai terbuka dia. Sebelumnya karena dikasih masukan begitu terus, ini gara-gara pindah agama, Begitu ketemu, saya kasih pembanding. Kalau memang karena agama Buddha, saya bilang, saya kasih contohnya orang-orang yang sudah sukses kantornya. Si A, kamu lihat perusahaannya dan sebagainya. Kalau memang begitu kan dia seorang Buddhis kok, dia sukses. Saya kasih lihat beberapa rekanan mereka. Coba lihat dia Buddhis, dia sukses. Jadi bukan agama ini. Dia boleh, ya. Kenapa kamu menyalahkan agama? Ini kamu nggak ikut agama Buddha, ikut agama yang lain pun ketika memang sedang tidak baik begini ya tetap tidak baik gitu. Nah, dia mulai terbuka. Oh, bukan agama. Mulai mengkoreksi. Hanya dipelajari sudah pindah tempat untuk membangun usaha baru lagi. Ya mulai berjalan. Mulai berjalan ya tidak lagi persoalan agama lagi. Gitu. ini hati-hati sekali. Maka ini penting sekali. Ketika menjadi satu formalitas saja akan seperti ini, maka saya katakan ini pun menjadi hal yang rapuh ketika kita beragama karena keluarga, karena pasangan, sangat rapuh. Faktor eksternal ini sangat rapuh, nggak bisa kuat dalam batin kita, tidak bisa kuat dalam batin kita.
sangat rapuh sekali faktor pasangannya. Nah, jadi yang berikutnya selain pasangan adalah berkaitan dengan pendidikan. Ini kan yang banyak terjadi di Indonesia kan seperti itu. Karena pendidikan. Kita memang kalau kita mau mengkaji, jujur aja SDM di Buddhis itu sangat rendah dibandingkan yang lain. Kemarin saya baru mengamati, jadi nanti tanggal 27 ini ada acara di Prambanan, yang hadir itu adalah tokoh-tokoh putra-putra dari Bali, yang sekarang ini mayoritas mereka duduk nomor 2 di ring 1 RI, rata-rata nomor 2 di ring 1 RI. Kemarin salah satu pembicaranya datang ke sini, saya ngomong, itu orang Bali semua ya? Saya bilang, orang Bali sekarang semua ada di ring 1 nomor 2 ya, hebat. Saya bilang, saya nggak nyangka ini rata-rata dokter. Dia bilang, nanti tahu nggak, di Indonesia sarjana yang terbanyak itu ada 2 suku. Apa? Batak dan Bali. Orang Batak dan Bali itu sarjana terbanyak. Gitu. Maka mereka banyak mendominasi di cendekiawan yang atas. Nah, ini kalau Batak sama Bali jadi satu, Bante, Jawa kalah. Jawa kalah ini. Jadi, nah, apalagi kita mau turunkan lagi ke Buddhis nih. Di Buddhis sekarang ini, sekolah-sekolah yang berkarakter Buddhis mau mencari guru bahasa Inggris yang Buddha setengah mati. Nyari guru agama yang masuk ke internasional, guru agama yang bisa bahasa Inggris setengah mati. Di Bali berkali-kali ganti itu loh. Di Bali mencarinya yang bisa bahasa Inggrisnya susah. Mereka kan maunya, kalau sekolah-sekolah yang berkarakter Buddhis, dia maunya paling tidak 60 itu guru itu adalah Buddhis. Kepala sekolah maunya Buddhis dari pihak yayasan. Tapi nyari SDM-nya ini loh, susahnya setengah mati. Mereka susahnya setengah mati. Nyari guru matematika saja untuk SD yang beragama Buddha, susahnya luar biasa. Bayangkan, ada pendaftar itu bukan dari Buddhis. Kalau Anda tahu ini, Anda miris sekali di pendidikan itu. Jadi kadang saya nggak salahkan kalau orang Buddhis sendiri itu menyekolahkan tidak di Buddhis dan tidak bangga kemudian. Nggak bisa kita salahkan. Memang saat ini SDM kita masih sangat rendah, masih cukup rendah. Dalam hal ini SDM di sisi akademik ini ya, itu masih sangat rendah. Nyari guru, kapan hari nyari guru bahasa Indonesia yang beragama Buddha, sulit sekali. Sulit sekali. Hah? Tapi bukan pendidikan. Bukan pendidikan masalahnya. Nggak bisa. Karena bukan background pendidikan. Ya. Nggak bisa. Karena bukan background pendidikan. Mereka. Nggak bisa juga. Ditambah lagi beberapa yang sudah masuk ke nasional, nyari yang bisa bahasa Inggris. Waduh, dari 100 itu 2. Ini 0, sekian gitu loh. Bayangkan, untuk memenuhi kebutuhan ini aja sangat sulit sekali. Maka saya bilang, kalau wihara masih menjadi tempat sembahyang saja, semakin terpuruk. Mau mengangkat ke sisi akademik, itu perlu SDM yang cukup. Saya sempat mengikuti dan bersama untuk mendampingi ketika mereka itu mendiskusikan, memperjuangkan ketika masa-masa akreditasi dan sebagainya, di awal mempertahankan untuk prodi S1 dan prodi S2-nya, susahnya luar biasa.
Susahnya luar biasa. Wis, siapapun mau sekolah, mau kuliah dibayari gratis, yang penting ini prodi nggak tutup. Sampai segitunya ketika memperjuangkan di awal-awal. Kembali, maka ketika itu ada beberapa yang menyampaikan saya, nanti kenapa nggak bikin sekolah aja di Mojokerto? SDM-nya sopo? Pembimas ketika itu juga menawarkan. SDM-nya siapa? Saya bilang gitu. SDM-nya siapa? Untuk akademik itu kan sekarang bersyarat gitu kan masalahnya. Tenaga pendidik juga. SDM-nya siapa? Kalau berpikir ke sana kita nggak akan bisa mencapai untuk meningkatkan SDM umat Buddha. Maka apa yang kita lakukan? Kembali adanya wihara, kembali jadikan wihara sebagai tempat pendidikan. Itu kenapa saya bercita-cita untuk betul-betul mendirikan pesantren di sini. Kita harus kembali ke sana untuk meningkatkan SDM itu. Kalau kita langsung ke akademik belum bisa. Sekarang kita sudah bisa bekerja sama dengan dua sekolahan yang ada di Mojokerto terkait dengan pendidikan. Dan ini sudah bagus, menjalin dulu. Bikin sekolahan kita belum mampu. Bukan persoalan nggak mampu bikin gedungnya, SDM-nya, gitu loh. SDM-nya. Nyari SDM sekolah untuk guru sekolah minggu aja di sini tuh empot-empotan saya kok. Nyari itu guru sekolah minggu itu di sini tuh. Sampai anak-anak bubar semua itu loh. Aduh, susahnya luar biasa. Gitu. Susahnya luar biasa. Itu untuk sekolah minggu saja. Maka saya berpikir, aduh udah ini nggak ada tenaga untuk nguruskan sekolah minggu. Apalagi mengurus akademik, gak mungkin. Maka saya ditarik-tarik berkali-kali untuk bantu di akademik. Saya tolak sampai sekarang. Bukan saya nggak mau. Kalau saya fokus di sana, wihara akan tidak menjadi tempat pendidikan. Ya percuma gitu. Karena menurut saya akarnya di wihara. Sekarang pun digantung nama saya di sana pun suruh ngajar, saya tetap tidak mau. Kemarin datang lagi ke sini diminta, saya tidak mau. Saya ya saja tapi nggak tak, syaratnya nggak tak penuhi untuk dosen. Saya tidak mau. Karena saya berpikir akar rumput harus diselesaikan dulu. Ya mulai dari mana? Lah kalau saya mulai dari tempat lain lah ngapain kalau saya tinggalnya di sini? Ya saya harus mulai dari sini. Maka Puja Bakti pun menjadi ruang pendidikan seperti ini. Karena kalau perhatikan dari tahun kemarin kan sudah mulai betul-betul tidak hanya mengkaji suta, tapi materi sudah terstruktur. 60 materi sudah kita siapkan. Tahun ini sudah saya siapkan untuk 1 tahun materi itu. Terus untuk apa? Pendoktrinan. Karena saya ingin ruang kebaktian itu menjadi ruang pendoktrinan. Gitu, belajar. Jadi nanti pun kalau Anda mengikuti ini 1 tahun, ya. Ada ngobrol dengan sarjana agama Buddha yang baru keluar dari SDAB, Anda nggak minder. Anda nggak minder. Gitu loh. Anda nggak akan kalah dalam berdiskusi. 1 tahun nih ikuti nih materi saya nih. Sampai nanti Desember nih. Minggu kedua. Sampai Desember minggu kedua tuh materinya. Sudah topiknya ada semua, materi ada semua sudah. Anda gak akan minder sudah. Mau diskusi dengan yang sarjana S2 pun gak minder. Karena sarjana S2 di akademik kalau ditanya motivasinya apa jadi agama Buddha pun bingung, blur jawabannya. Karena akademik yang dipelajari beda gitu. Tapi ini lebih sisi konteks yang saya berikan, sisi konteks dengan kajian-kajian teologi tentu. Nah, kembali bahwa untuk meningkatkan tadi itu, mengentaskan itu, ya akarnya di wihara. Kembali wihara menjadi ruang pendidikan. Belajar, jadi ruang berlatih. Kembali ke sana. Sehingga nanti kalau Anda ikutin di sini, Anda di rumah pun Anda bisa jadi guru. Spiritual buat anak-anak Anda. Bagaimana berpuja baktinya, bagaimana meditasi, bagaimana pemahamannya, bagaimana ketika anak-anak Anda sakit perut, nggak diomelin, mangannya ngawur, nggak gitu lagi. Cara Anda menanganinya sudah berbeda. Ketika anak Anda nangis tidak lagi dibentak-bentak, caranya berbeda. Anda akan membantu dia menyelesaikan masalahnya. Caranya berbeda ketika Anda cukup pengetahuan tentunya. Nah kembali, wihara menjadi satu sumber informasi ini. Nah kembali bahwa untuk melihat dari sisi pasangan yang saya katakan rapuh ini,
Ya kembali ke akar rumput. Wihara harus menjadikan tempat untuk pendidikan. Ruang-ruang pendidikan ini penting sekali gitu. Selain pasangan, tempat pendidikan ini penting sekali karena mencapai pendidikan akademik tidak mudah gitu. Tidak mudah untuk mencapai pendidikan akademik itu tidak mudah gitu. Sehingga perlu SDM yang cukup, energi yang besar gitu ya. Ya kita mulai dari wihara saja. Ya wihara kita nggak usah muluk-muluk untuk pesantren yang besar, yang ada saja yang digarap. Ya kami kumpul di sini, yang ada di sini ya itu yang selalu kami lakukan, aktiviti hari-hari untuk mereka gitu. Yang di sini itu yang kami berikan ke mereka. Pola apa? Tadi menjawab kata agama tadi, disiplin. Untuk disiplin itu kan nggak mudah. Disiplin mereka di sini. Bangun jam berapa, harus ngapain, urusan pribadi apa yang diselesaikan, urusan bersama yang dikerjakan apa, disiplin makan, peduli, bekerja sama dan sebagainya. Itu yang kami bangun. Di kehidupan kan itu yang dibutuhkan gitu loh. Itu yang dibutuhkan. Mereka gelisah apa yang dilakukan, ya belajar meditasi dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Saat ini kurikulumnya seperti itu di sini gitu. Nanti puja pagi, puja sore dan sebagainya mereka sudah bisa semua. Nah, itu sudah menjadi satu pegangan untuk mereka, disiplin paling tidak melakukan satu pendekatan kepada dhamma gitu. Hal-hal ini yang kita lakukan gitu, yang kita lakukan. Nah, memang ini lingkungan itu penting. Lingkungan itu penting. Lingkungan sangat penting sekali, mempengaruhi sekali. Siapa Rendra misalkan. Rendra kalau di rumah itu ya kan harus domel itu bangun pagi itu. Tapi kalau di sini nih anak ini nggak perlu disuruh bangun pagi, lo bangun pagi, lihat temennya bangun pagi semua itu bangun pagi dia. Bahkan udah pesen nanti bangun puja ya. Harus kalau nggak dibiarin tidur, tinggal puja malah marah. Gitu. Kenapa? Lingkungan. Kita perlu bangun lingkungan ini, gitu. Perlu bangun lingkungan ini. Di sini kerja apa nggak perlu disuruh, udah ngerti ngeringkesin apa-apa, gitu. Udah ngerti ke situ, gitu. Jadi maksud saya itu wihara menjadi ruang begini, karena ini yang dibutuhkan nanti oleh dia ketika di luar, ketika nanti sudah mandiri. Ini yang dibutuhkan oleh mereka. Ini dibutuhkan. Nah. Kembali menjadi pendidikan itu pun menjadi bagian, tetapi pendidikan itu menjadi hal yang sangat rapuh, juga sangat rapuh. Sarjana S2 aja bisa pindah agama. Sarjana S2 pindah agama. Jadi biku 20 tahun karena nggak pernah belajar, nggak pernah berlatih, sibuk di rumah duka, ya begitu lepas pun pindah agama. Terjadi. Terjadi bikunya dulu di Mojokerto 24 tahun kalau nggak salah jadi biku karena ribut di rumah duka, ngurusi umat terus, kok berhenti ngurusi pelayanan ritual terus gitu, lepas pindah agama. Nikahnya itu tidak di Buddhis, bahkan begitu setruk ditinggal istrinya, sekarang balik lagi ke Buddhis. Coba. Intelektual itu tidak menjamin kita itu beragama Buddha, tapi menjadi bagian penting untuk kita, menjadi bagian penting, tapi tidak menjamin. Itu terjadi, bukan tidak. Maka sarjana agama itu udah berapa? Yang sarjana S2 itu pindah agama. Hah? Gak bakat. S2 itu lebih pindah agama. Bayangkan. Itu ya karena tadi persoalannya adalah persoalan masalah pendidikan ini rapuh. Pendidikan intelektual ini, pengetahuan intelektual ini sangat rapuh. Kalau pengaruh karena pendidikan sangat rapuh. Yang kedua yang berikutnya karena pekerjaan. Ya, pekerjaan ini sudah sangat rapuh sekali tentunya. Faktor eksternal ini sangat rapuh sekali. Faktor eksternal sangat rapuh sekali.
Maka ini pengaruh yang pertama, seseorang memilih agama. Pengaruh yang kedua itu adalah faktor internal. Faktor internal ini diawali dari pengetahuan teologi. Ngerti ya? Pengetahuan teologi, belajar ajaran. Meskipun pengetahuan intelektual ini tadi saya katakan tidak menjamin tumbuhnya keyakinan. Tidak. Tapi orang berangkat dari sini. Kita mau melakukan sesuatu yang itu katanya ajaran Buddha, ya harus mengkaji dalam kitabnya, belajar kitabnya. Harus ada kajian teologinya. Gitu. Enggak cuma katanya loh, katanya. Ya katanya kalau bener gitu loh. Kalau enggak, kita harus belajar dari sisi itu. Jadi faktor internal itu bisa muncul dari sisi pengetahuan teologi. Teologi. Itu kenapa di wihara yang saya bina, 3 wihara, saya selalu memfokuskan penceramah harus pakai kajian teologi. Tidak bisa tidak. Sekarang yang 2 wihara sudah saya pastikan harus ikut kurikulum yang dari kita. Jadi pengkhotbah kita latih. Kita latih. Kajian teologinya harus jelas. Tidak boleh lagi asal ngomong. Gitu. Kajian teologinya harus jelas. Kajian teologi ini harus mengacu kepada apa? Pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Mengacu ke sana. Mengacu ke sana. Yang berikutnya adalah pengalaman empiris. Nah ini yang akan memperkuat. Pengalaman empiris ini yang sangat memperkuat. Karena ini pengalaman praktik. Pengalaman praktik. Kalau cuma tahu secara teologi saja, tapi tidak praktik, ya, saya yakin ini keyakinannya tidak kokoh. Saya yakin tidak kokoh. Karena batin tidak memiliki kebiasaan dalam praktik dharma itu. Tidak memiliki kebiasaan dalam praktik dharma. Maka sering saya katakan bahwa yang akan menumbuhkan keyakinan cukup kokoh hingga bahkan kita mati nanti mencapai nibbana, itu adalah keyakinan yang didasari karena pengetahuan dari pengalaman empiris. Itu yang akan sangat kuat sekali nanti. Apalagi kalau Anda pahami tentang 4 daripada kematangan karma itu. Jelas sekali karma kebiasaan itu mendominasi apa yang menjadi kebiasaan itu. Nah ini menjadi bagian penting pengalaman empiris ini. Sekarang aja kalau Anda bisa merasakan sekarang, ketika Anda mau tidur, Anda gelisah, apa yang dilakukan? Udah itu aja Anda melihatnya. Apakah Anda akan kemudian membawa kesadaran Anda ke dalam, menenangkan tubuh Anda dan batin Anda, atau memberi penghiburan? Nah ini aja. Begitu malam nggak bisa tidur, ini aja apa yang dilakukan. Kalau yang dilakukan memberi penghiburan, berarti Anda belum paham dharma. Loh, tapi itu mengalir gitu aja ya Bante. Ya berarti kan ini belum ada pengalaman empiris dalam praktek dharma. Kalau yang punya pengalaman empiris, begitu gelisah, otomatis dia merasakan tidak nyaman gelisah itu dan dia akan menenangkan itu. Kenapa? Sudah jadi habit batinnya gitu loh. Jadi habit. Begitu mau tidur gelisah, udah dia nggak akan cari yang lain. Dia akan berdamai dengan tubuhnya dan kesadarannya. Udah paham metode, terlatih lagi dan jadi kebiasaan. Begitu gelisah dimanapun, ya itu akan dilakukan sudah. Nggak mencari lagi sisi-sisi yang lain. Nah ini pengalaman empiris itu akan memberikan satu kebiasaan seperti itu. Otomatis itu. Otomatis. Seperti orang misalkan, kalau yang saya umumnya begini, terutama yang mereka praktisi di pelafalan nama Buddha, ya lafalnya itu. Saya ada satu komunitas sekarang yang gabung dengan kami, itu memang khusus dia itu melafal nama Buddha. Dia nggak mau metode yang lain. Jadi saya perkuat dari teknik satipatananya.
untuk pelafalan nama Budanya. Ya Amitabha itu sudah, nggak yang lain. Nggak ada baca parita-parita yang lain, nggak ada. Hanya duduk melafal itu saja. Itu satu komunitas, ada yang sudah gabung dengan kita dan sudah kita lantik juga kepengurusannya semua. Itu kita kukuhkan hanya niatfu aja. Jadi apapun ya dia itu latahnya yaitu Amitabha. Latahnya itu terus. Dia mau tidur, pengen tenang ya lafal dulu Amitabha. Udah tidur tenang dia. Itu pengalaman empiris. Kalau Anda belum sampai ke tahap ini, hati-hati, itu masih rapuh itu. Hati-hati, itu masih rapuh itu. Masih rapuh itu. Masih rapuh. Maka harus punya metode. Punya metode. Tidak bisa tidak. Nah, kembali yang ketiga adalah selain dari pengetahuan teologi, pengetahuan dari pengalaman empiris, dan dari sini akan tumbuh keyakinan. Ini faktor internal. Keyakinan akan tumbuh. Keyakinan akan tumbuh dari sini. Pengetahuan teologi, pengetahuan empiris ini akan menumbuhkan keyakinan. Menumbuhkan keyakinan. Ketika ini sudah tumbuh keyakinan, ya maka akan menjadi tujuan hidup. Yakin sama Buddha sudah, Buddha akan menjadi tujuan hidup kita. Cara yang dilakukan Buddha akan menjadi cara kita untuk mencapai kebuddhaan itu sendiri. Buddha itu kan kebahagiaan, bebas dari penderitaan. Ketika kita mengalami masalah dalam diri kita, ya kita akan mengikuti apa yang menjadi cara praktik-praktik beliau, menjadi tujuan hidup. Menjadi tujuan hidup. Agama akan menjadi tujuan hidup kemudian. Ketika kita itu berangkat dari sisi-sisi internal seperti ini. Nah, sekarang ini persoalannya adalah kita ini rata-rata berangkat dari sisi eksternal. Nah, maka sekarang itu mulailah untuk masuk ke dalam internal. Apa yang dilakukan pertama kali? Ya punya tujuan hidup. Kemarin ada kita kedatangan tamu dari Swedia. Kebetulan dia salah satu murid saya yang ada di Australia pulang sama Neri. Dia menyempatkan ke sini dan membawa satu rekannya dari Swedia yang akan itu berlatih juga di Australia. Dia ini gelisah sekali memang. Dia bertanya, bagaimana supaya saya tidak banyak keinginan? Saya bilang, punya tujuan hidup. Dia langsung diam. Dia bilang, iya, aku nggak punya tujuan hidup sama sekali. Kalau ingin mengurangi keinginan, Anda harus punya tujuan hidup. Coba, kalau hari Minggu Anda tidak punya rencana, kegiatan, tujuan, Anda pasti bingung. Banyak keinginan, mau ini, mau itu, mau ini. Tapi kalau sudah, enggak, pagi saya mau wihara, sudah nggak ada keinginan lain pasti. Ya kan? Nggak ada keinginan lain. Adapun muncul, nanti aja, dilewatkan. Karena punya tujuan. Nah, dia bilang, bagaimana mengurangi ini? Saya banyak keinginan, begitu meditasi, ini muncul semua, ini itu, semua. Saya bilang, Anda harus punya tujuan hidup. Iya. Anda latihan mau jadi monastik atau berumah tangga? Dia bilang, pingin sih, tapi orang tua belum izinkan karena nggak paham Buddhis. Ya sudah, jangan jadi monastik dulu lah, belajar dulu Buddhis untuk kamu jadi berumah tangga, yakinkan orang tua bahwa kamu bahagia dan itu jadi pilihan. Ini penting sekali untuk tujuan hidup ini penting sekali. Ketika kita sudah punya tujuan hidup, kita nggak akan banyak keinginan karena kita akan fokus pada tujuan kita itu dan akan lebih terarah. Demikian ketika Anda beragama, agama itu harus menjadi tujuan Anda. Yang sering saya sampaikan berkali-kali bahwa ketika saya datang ke pesantren
Ya, teman-teman muslim, saya tanya anak-anak itu semua ya satu suara. Kenapa kok dia? Saya ingin nanti kalau mati masuk surga. Saya gereja ketemu anak-anak juga begitu, ketemu orang tua saya tanya, ya nanti diselamatkan, nanti masuk surga. Mereka punya tujuan, maka mereka tuh sangat fokus sekali sudah, nggak mau yang lain. Nah, ini yang persoalan di umat Buddha. Keinginannya kebanyakan, nggak punya tujuan. Anda harus menjadikan agama ini sebagai tujuan. Tidak bisa tidak. Apa tujuannya? Di materi berikutnya saya jelaskan. Harus jelas. Kalau ini sudah jelas, agama menjadi tujuan Anda nggak akan kemana-mana. Selama agama apapun, ya agama apapun, tidak hanya Buddhis, agama apapun belum menjadi tujuan hidup Anda itu belum jelas hidupnya. Sebentar masih ke sini, sebentar ke situ, terus mencari. Harus dicari, iya terus. Mana yang cocok? Mana yang cocok untuk kita? Mana yang cocok untuk kita? Keterbukaan seperti ini dengan batin kita dan lingkungan, ini bukan hal yang mudah. Karena tidak semua orang itu peduli dengan kebahagiaan batin kita. Saya sangat apresiasi sama Prima. Saya sangat apresiasi sama Prima. Dia betul-betul mencari apa yang memang membuat dia bahagia. Itulah. Berangkat, artinya sudah masuk ke dalam tataran internal. Berangkat beragama itu dari internal, bukan eksternal. Ini nggak semua memiliki seperti ini. Lalu bagaimana kalau dalam Buddhis, ketika kita itu mau menjadikan agama itu sebagai tujuan, pertama apa yang dilakukan? Maka ketika kemarin tamu itu bertanya, terus harus punya tujuan hidup, terus bagaimana supaya aku punya tujuan hidup dan aku konsisten untuk belajar Dhamma? Cari masalahmu apa, penderitaanmu apa. Selama kita merasa baik-baik diri kita nggak akan pernah belajar spiritual. Selama kita merasa diri kita baik-baik, kita tidak akan pernah belajar spiritual. Karena spiritual ini persoalan kebahagiaan batin. Selama terus terkelabui oleh persoalan kebahagiaan indria, kita nggak akan pernah masuk ke dalam agama spiritual. Tidak akan. Ini satu pembanding contoh. Ada satu orang yang dia sangat giat sekali dalam belajar Dhamma. Semua guru dia datangi belajar. Ya, kemudian dia ketemu di komunitas kita, digunakan metode dari kita, dia kembangkan di sini. Semangatnya luar biasa. Pokoknya dia harus mencapai Sotapanna. Semangatnya luar biasa. Tapi begitu mendapatkan satu pemahaman Sotapanna, kondisi batinnya halus seperti ini dan pekan seperti ini, dia mundur. Aduh, kok begitu ya? Karena apa? Yang dia masih belum siap dengan kebahagiaan batin. Dia masih mengejar kebahagiaan indria ini loh. Aisyah, dia masih bayangkan aku harus, aduh, padahal ini kan lebih dari itu semua. Ini kesiapan, soal kesiapan batin. Jadi bagaimana supaya kita itu mau belajar Dhamma dan punya tujuan hidup? Cari penderitaan Anda apa? Cari penderitaannya. Oh, saya gelisah, nggak bisa tidur. Itu contoh penderitaan. Oh, saya ini kalau makan nggak teratur. Itu contoh penderitaan gitu loh. So, makan nggak teratur, ini jadi asam lambung sana, ini gimana? Itu contoh penderitaan. Berangkatlah dari sana. Berangkatlah dari sana. Aduh, saya ini apa-apa selalu tidak disiplin. Ini berangkatlah dari sana. Untuk beragama itu berangkatlah dari sana. Menyelesaikan satu penderitaan yang ada dalam diri kita dulu. Selesaikan itu, satu penderitaan dalam diri kita. Selesaikan. Ketika itu selesai, Anda akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa di sana.
dan terus mulai menyelesaikan penderitaan-penderitaan yang lain. Satu. Jadi ketika itu beragama bukan persoalan lagi karena faktor eksternal tadi, betul-betul faktor internal. Saya ingin bahagia, dan tujuannya adalah untuk bahagia, tidak yang lain. Terus menggali ini terus. Nah, PR kita sekarang itu, yang kita itu berangkat dari sekarang ini yang masih di faktor eksternal, harus mulai masuk ke dalam faktor internal. Caranya adalah cari penderitaan dalam diri Anda. Aku gak menderita, Banti, gak mungkin. Gak mungkin gitu, gak mungkin orang tuh gak menderita, gak mungkin. Cuma tidak mengakui dan tidak mau memahami itu sebagai penderitaan aja, masih punya ruang untuk beralih terus seperti itu. Ketika kita kembali, ketika kita mampu sekali lagi untuk melihat penderitaan di dalam diri kita dan kita ingin menyelesaikan, di sana Anda butuh agama. Di sana Anda butuh agama. Selama Anda tidak mampu melihat adanya penderitaan dalam diri Anda, tidak akan butuh agama. Penderitaan ini adalah penderitaan yang sama dirasakan oleh semua makhluk, gitu loh. Sama. Gelisah, khawatir, cemas dan sebagainya. Paling nggak dari hal yang kecil tadi lah. Makan tidak teratur. Udah berangkat dari situ dah. Makan tidak teratur. Berangkat dari situ Anda belajar moralitas. Lu kan agama itu. Agama. Belajar dari sana beragama itu. Dari hal yang sederhana seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini, maka dasar di dalam memilih agama itu akan sangat kuat sekali, akan sangat kokoh sekali. Karena apa? Kita akan punya tujuan yang jelas. Ketika punya tujuan yang jelas, kita itu beragama tidak seperti berbusana yang ngikutin tren saja gitu loh. Tidak begitu. Karena beragama kita itu punya tujuan yang didasari oleh pengetahuan dengan munculnya keyakinan dalam diri kita. PR kita ke sini. Kalau sudah ke tahap ini, Anda sudah mulai masuk ke dalam tahap metode pasti. Mencari metode, bukan lagi persoalan mencari agama ABCD, tapi mencari metode untuk menyelesaikan ini persoalan batin. Cari metode sudah. Yang dicari itu metode. Sudah ke tahap level yang berikutnya gitu. Kalau belum ke tahap ini, ya masih ombang-ambing sana sini gitu. Batin gelisah masih belum sadar, belum tahu. Terus gak bisa tidur, masih nyaman-nyaman saja gitu. Ada obat, minum obat, ya, masih terus begitu. Gak pernah mau, masih seperti itu. Tapi ya bagus gitu. Kalau masih tatarannya gelisah, ya pergi jalan-jalan, ya masih bagus gitu. Masih seperti itu masih bagus. Oh, gelisah nonton TV, ya masih bagus gitu, masih bagus gitu kan. Tetapi akan lebih bagus ketika kita memahami akar persoalan itu lebih mendalam lagi. Maka dasar beragama dengan cara seperti ini akan memperkokoh keyakinan Anda, memperjelas tujuan hidup Anda. Agama apapun, ketika berangkat dari kajian, didasari karena kajian-kajian teologi, pengalaman empiris, keyakinan, dan tujuan hidup, maka ini akan menjadi satu nutrisi yang jelas untuk menumbuhkan kebahagiaan dalam hidup Anda. Baik, sampai di sini untuk hari ini, dan semoga segala pengetahuan ini akan menjadi nutrisi batin Anda dalam menumbuhkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih.